Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NPM 19 10 10 4008 dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Indri Adinda Asa, NPM 19 10 10 4047 dan Naila Sabrina, NPM 19 10 10 4096 dengan judul Akuntansi Investasi Instrumen Ekuitas. Investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika investor memiliki hak kurang dari 20%, maka dianggap bahwa investor tersebut memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh atas investasi. IFRS beranggapan bahwa investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Artinya, perusahaan memiliki efek tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Seperti halnya investasi obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan. Beberapa investasi ekuitas dimiliki untuk tujuan selain diperdagangkan. Pencatatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba rugi tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sehubungan dengan investasi tersebut. Akibatnya, IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai tidak diperdagangkan. Berikut contoh investasi ekuitas atau laba rugi. Perusahaan mencatat investasi ekuitas sebesar nilai wajar. Asumsi bahwa pada tanggal 3 November 2011, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Setiap investasi mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Jurnalnya, Burberry, biaya perolehannya 259.700 euro, Nestle 371.500 euro, ST Regis Pulko, biaya perolehannya 141.350 euro, total biaya perolehannya ada 718.550 euro. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Pada tanggal 3 November 2011, investasi ekuitas ada 718.550 euro di debit dan kas 718.550 euro di kredit. Dan pada tanggal 6 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro untuk investasi pada saham biasa. Dividen tunai tersebut dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 6 Desember 2011, kas di debit 4.200 euro dan pendapatan dividen 4.200 euro. Laba neto diperoleh investasi bukan merupakan dasar yang tepat untuk mengakui bahwa laba rugi dari investasi oleh investor, karena peningkatan aset neto yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan dapat dipertahankan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis investasi. Investor memperoleh laba neto hanya jika investasi mengumumkan dividen tunai. Sama halnya investasi utang. Republik mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi neto. Terkait dengan perubahan nilai wajar, investasi ekuitas dalam akun keuntungan dan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi. Perhitungan keuntungan atas penjualan bahan Burberry. Hasil neto dari penjualan ada 287.220 euro. Biaya perolehan saham Burberry ada 259.700 euro. Keuntungan atas penjualan saham ada 27.520 euro. Republik mencatat penjualannya sebagai berikut. Tanggal 23 Januari 2012, kas di debit 287.220 euro, investasi ekuitas 259.700 euro di kredit, dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas 27.520 euro di kredit.
Contoh investasi ekuitas OSI. Jurnal untuk mencatat investasi ekuitas tidak diperdagangkan. Perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lain. Contohnya, asumsikan bahwa tanggal 10 Desember 2011 Republic Corp membeli 1000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per saham. Total biaya perolehannya 20.750 euro. Jawabannya, jurnal mencatat investasi ekuitas tanggal 10 Desember 2011. Keterangannya, investasi ekuitas di debit 20.750 dan kas di kredit ada 27.750. Dalam jurnal mencatat dividen tunai tanggal 20 Desember 2011. Keterangan, kas di debit 450 dan pendapatan dividen di kredit 450. Kemudian, saya Indri Adinda akan menjelaskan mengenai perhitungan penyesuaian nilai wajar efek untuk investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada Hawthorne Company memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang disajikan dalam ilustrasi berikut. Nilai tercatat pada Hawthorne Company yaitu sebesar 20.750 euro. Sedangkan untuk nilai wajarnya yaitu sebesar 24.000 euro. Dengan demikian, untuk investasi tidak diperdagangkan Republik, keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 3.250. Hal tersebut berarti nilai wajar investasi Hawthorne melebihi biaya perolehan sebesar 3.250 euro. Oleh karena itu, Republik telah mengklasifikasikan investasi ini sebagai tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, untuk mencatat penyesuaian keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi dapat dicatat sebagai berikut, yaitu penyesuaian nilai wajar efek debit 3.250 euro dan kreditnya yaitu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi ekuitas di sebelah kredit 3.250 euro. Kemudian penyajian laporan keuangan untuk investasi ekuitas pada nilai wajar, yaitu disajikan sebagai berikut. Sedangkan untuk menunjukkan perhitungan keuntungan yang direalisasi atas penjualan tersebut, yaitu dapat dihitung dengan cara hasil neto dari penjualan 22.500 euro, untuk biaya perolehan saham Hawthorne-nya 20.750 euro. Dengan demikian, keuntungan atas penjualan saham sebesar 1.750. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan investasi ekuitas yaitu dapat dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2011, diterima kas sebesar 22.500 euro di sebelah debit. Kreditnya yaitu investasi ekuitas sebesar 20.750 euro dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas di sebelah kredit sebesar 1.750 euro. Kemudian, jurnal untuk mengeliminasi akun penyesuaian nilai wajar efek dapat dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2011, keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebelah debit 3.250 euro dan di sebelah kreditnya yaitu penyesuaian nilai wajar efek sebesar 3.250 euro. Metode ekuitas. Perusahaan investor dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan investasi sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Akan tetapi, investasi dengan voting saham kurang dari 50%
masih dapat memberikan investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investasi. Pengaruh signifikan dapat ditunjukkan dalam beberapa cara. Contohnya termasuk perwakilan pada dewan direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran personal manajerial, atau ketergantungan teknologi. Contoh metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investor dan investor mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan ini yang awalnya mencatat investasi pada biaya perolehan saham, kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode perubahan dalam aset neto investor. Contohnya, untuk mengilustrasikan metode ekuitas dan membandingkannya dengan metode nilai wajar, asumsikan bahwa Maxi Company memiliki kepemilikan 20% pada Mini Company. Untuk menerapkan metode nilai wajar dalam contoh ini, asumsikan bahwa Maxi tidak memiliki pengaruh signifikan dan mengklasifikasikannya investasi sebagai yang dapat diperdagangkan. Jika contoh ini menerapkan metode ekuitas, asumsikan bahwa kepentingan 20% memungkinkan Maxi memiliki pengaruh yang signifikan. Contoh jurnal oleh Maxi Company. Pada tanggal 2 Januari 2011, Maxi Company membeli 48.000 euro saham, yaitu 20% saham biasa Mini Company dengan biaya perolehan sebesar 10 euro per saham. Maka untuk metode nilai wajar yaitu investasi ekuitas masuk ke debit sebesar 480.000 euro, sedangkan kas masuk ke kredit sebesar 480.000 euro. Untuk metode ekuitasnya yaitu investasi ekuitas masuk ke debit sebesar 480.000 euro, sedangkan kas masuk ke kredit sebesar 480.000 euro. Selama tahun 2011, Mini Company melaporkan laba neto sebesar 200.000 euro saham Maxi Company, yaitu 20% atau 40.000 euro. Untuk metode nilai wajar, maka tidak dijurnalkan. Sedangkan untuk metode ekuitas, investasi ekuitas masuk ke debit sebesar 40.000 euro, sedangkan pendapatan dari investasi masuk ke kredit sebesar 40.000 euro. Pada tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 48.000 euro saham Mini Company memiliki nilai wajar sebesar 12 euro per saham atau 576.000 euro. Maka penyesuaian nilai wajar efek masuk ke debit sebesar 96.000 euro dan rugi masuk ke kredit sebesar 96.000 euro. Untuk metode ekuitasnya tidak dijurnalkan. Pada tanggal 28 Januari 2012, Mini Company mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 100.000 euro. Mini Company menerima 20% atau 20.000 euro. Maka untuk metode nilai wajar, kas masuk ke debit sebesar 20.000 euro, sedangkan pendapatan dividen masuk ke kredit sebesar 20.000 euro. Untuk metode ekuitas, kas masuk ke debit sebesar 20.000 euro, sedangkan investasi ekuitas masuk ke kredit sebesar 20.000 euro. Selama tahun 2012, Mini melaporkan kerugian neto sebesar 50.000 euro saham Mini Company, yaitu 20% atau 10.000 euro. Untuk metode nilai wajar maka tidak dijurnalkan. Sedangkan metode ekuitas yaitu kerugian investasi masuk ke debit sebesar 10.000 euro dan investasi ekuitas masuk ke kredit sebesar 10.000 euro. Pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 48.000 euro saham Mini Company memiliki nilai wajar atau harga pasar sebesar 11 euro atau 528 euro. Maka keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi untuk metode nilai wajarnya yaitu laba rugi sebesar 48.000 euro dan penyesuaian nilai wajar efek
masuk ke kredit sebesar 48.000 euro. Sedangkan untuk metode ekuitas tidak dijurnalkan. Kerugian investe melebihi jumlah tercatat. 1. Bila saham investor dari kerugian investe melebihi jumlah tercatat dari investasi, biasanya seorang investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak harus mengakui kerugian tambahan. Nomor 2. Bila potensi kerugian investor tidak terbatas sampai jumlah investasi lainnya, atau dengan jaminan obligasi, investe atau komitmen lainnya untuk memberikan sebuah dukungan keuangan, atau jika imbal hasil mendekati sampai operasi yang menguntungkan investor yang tampaknya meyakinkan, investor harus mengakui kerugian tambahan. Konsolidasi. Bila salah satu perusahaan mengakuisisi hak kepemilikannya lebih dari 50% dari perusahaan lain, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki sebuah kepentingan pengendalian atau controlling interest. Dalam hubungan tersebut, perusahaan investor disebut sebagai entitas induk atau parent, sedangkan perusahaan investe sebagai entitas anak atau subsidiari. Perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa entitas anak sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan tersendiri dari entitas induk. Bila entitas induk memperlakukan entitas anak sebagai investasi, maka entitas induk umumnya membuat sebuah laporan keuangan konsolidan. Laporan keuangan konsolidan memperlakukan entitas induk dan entitas anak sebagai sebuah entitas ekonomik.